Ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama, ketika kita bilang tax ratio kita coba tingkatkan sampai ke 23%, itu merupakan sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan program makan siang. Itu adalah salah satu indikator ekonomi kita kalau kita ingin masuk ke Indonesia Maju 2045 agar kita setara dengan negara-negara maju yang lain. Artinya apa? Artinya income ataupun pendapatan negara kita itu setidaknya 20% plus itu dibiayai oleh pajak, oleh masyarakatnya sendiri gitu loh. Nah, ketika dibilang, oh ini ada jadi urgent karena untuk membiayai program makan siang gratis, ya saya bisa bilang tadi tidak berhubungan secara langsung gitu loh. Karena itu hanya salah satu opsi bahwasanya, oke, 400 triliun ini kita ambil dari peningkatan target pajak misalnya seperti itu. Tapi tadi again, ini nggak correlated secara langsung karena kita melihat ada beberapa sumber-sumber lain yang sebenarnya bisa untuk menopang ataupun untuk membiayai program ini seperti itu. Oke, baik. Masih kembali ya tadi fokus dari upaya untuk meningkatkan pendapatan ya. Yes. Tadi masih dari peningkatan upaya dari pajak sendiri, Anda menyebutkan intensifikasi begitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi lebih jauh berkaitan dengan plan ini seperti apa ke depannya, kemudian juga untuk plan ekstensifikasi juga seperti apa sebetulnya. Oke, jadi ketika kita bicara APBN, oke kita udah ada planning nih, tahun depan kita akan mengeluarkan 400 plus sekian untuk biaya makan siang gratis. Kemudian gimana nih dari sisi income-nya gitu kan? Oke, pajak is one option. Tapi tadi itu bukan hal yang utama, bukan hal yang prioritas. Kemudian juga yang berkembang saat ini saya pernah dengar ada bilang mengenai soal pinjaman. Wah, ini jangan-jangan nanti kita pinjam lagi gitu kan, istilahnya kan akan memperbesar hutang-hutang kita gitu seperti itu. Nah, saya bisa bilang pinjaman itu kalau kita bicara dari financial engineering, dari kita bicara mengenai dari sisi keuangan, pinjaman itu adalah strategi keuangan. Jadi belum tentu artinya kita lagi butuh uang kemudian kita minjam uang. Nggak sesempit itu pemikirannya. Contoh kasusnya gini simpelnya. Misalnya kita produk investasi kita misalnya gitu ya, kita ambil misalnya fixed income deposito lah misalnya kita ambil contohnya simpelnya 10% sebulan. Oke, kalau kita depositokan uang kita dapat income 10%. Ini ada pihak ketiga nih ngasih kita pinjaman, bunganya cuma 2%. Artinya kan kalau kita ambil ini pinjaman, nah uang yang kita pribadi kita depositokan, kita dapat margin 8%. Seperti itu. Jadi tadi pinjaman ini harus maksudnya harus dilihat sebagai salah satu strategi cash flow. Bukan berarti artinya, wah karena cash nggak ada, karena duit nggak ada, kita tiba-tiba minjam gitu seperti itu. Jadi nggak sesimpel itu. Nah, itu yang tadi kita bicara pajak, kita bicara mengenai pinjaman. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Ini yang sekarang kita lagi coba godok adalah opsi untuk swadaya masyarakat, gitu loh. Jadi kita lihat sebenarnya ini kan program mulia ya, memberikan makan siang gitu loh. Nah, saat ini pun ketika misalnya saya tahu ada beberapa pilot test yang dilakukan oleh tim gitu ya. Nah, itu mereka crowdfunding dari perusahaan-perusahaan, dari masyarakat di sana gitu loh. Sehingga itu yang memberikan keyakinan program ini kalau memang dilaksanakan, dieksekusi dengan baik, dengan monitoring yang baik dan memberikan manfaat yang baik. Tadi balik lagi, ini program untuk mengimplementasikan rasa keadilan ya. Nah, saya rasa crowdfunding dari masyarakat artinya yang berkelebihan gitu ya, yang berkecukupan gitu ya untuk mendukung plan itu akan justru lebih besar potensinya gitu daripada financing. Baik. Tapi tadi saya akan mengulas lagi begitu lebih dalam dari Pak Mulyandi ya tadi berkaitan dengan sikap begitu ya dari pemerintah di masa datang begitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan mungkin angka dari real count KPU juga tampaknya sudah jelas begitu ya, Pak Prabowo akan menang dan juga akan duduk di kepemimpinan begitu. Nah, sikapnya untuk program ini dengan tadi berkaitan dengan utang itu seperti apa? Tadi masih belum tergambar dengan jelas betulnya. Sikapnya yang pasti ini adalah janji kepada masyarakat ya. Kalau yang saya lihat dan ini program yang harus dijalankan gitu loh. Bahkan kemarin. Jadi urgensinya juga tetap ada begitu. Ada, walaupun harus berhutang tidak apa-apa. Kita tadi balik lagi, jangan sampai berhutang itu dianggap sebagai kita kekurangan cash kemudian berhutang gitu loh. Berhutang adalah strategi. Toh kita punya cash nih, tapi kalau cash kita investasikan, kita gunakan untuk yang lain dan bunganya ataupun income-nya itu bisa untuk menutup bunga yang ada dari pinjaman ketiga itu nggak ada masalah. Jadi saya selalu bilang hutang itu tidak ada masalah selama hutangnya produktif. Artinya apa? Artinya uang yang kita pakai mendapatkan income yang lebih besar daripada bunga yang kita bayar, maka itu sebenarnya win-win buat everyone gitu. Seperti itu. Oke, jadi intinya adalah sikapnya pun tidak apa-apa ya untuk berhutang begitu ya.
untuk program makan siang gratis Iya, ini. sekali lagi, hutang selama hutang itu digunakan untuk produktif itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Seperti itu. Baik, baik. Nah, tadi untuk yang berkaitan dengan mungkin tanggung jawab sosial, kemudian juga tadi kurang lebih tone-nya, nadanya adalah semacam CSR ya, tadi dari masyarakat juga. Nah, ini seperti apa upayanya untuk menggerakkan masyarakat berkaitan dengan hal ini tadi? Oke, nah kita kan bicara kalau mengenai CSR, kita bicara mengenai fundraising dari masyarakat. Yang pertama adalah kita harus fokus di kredibilitas. Jadi program ini harus memiliki kredibilitas. Artinya apa? Artinya program ini harus benar-benar dilaksanakan secara transparan, harus dilaksanakan secara integritas dengan baik, sehingga ketika program ini di delivery, oh kita 15.000 nih satu paket plus susunya kan, istilahnya seperti itu kan. Nah ketika menunya ternyata baik, oh ternyata benar nih meningkatkan gizi, oh ternyata enggak abal-abal lah, istilahnya seperti itu. Muncul nih kredibilitas. Akhirnya akan muncul trust. Ketika kredibilitas dan trust itu sudah muncul, maka ketika fundraising itu dilakukan itu akan lebih mudah. Karena masyarakat ataupun pihak-pihak donatur itu akan yakin, oh memang program ini berjalan dengan baik. Seperti itu.